لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Wahada, dan ini ai bayanu hadzal hadis, penjelasan hadis ini, li'anna dajjal, karena sesungguhnya dajjal ghayatuhul idlal, ghayahnya, akhirnya, endingnya. Nah, endingnya adalah idlal, menyesatkan. Jadi yang lalu kan disebutkan Nabi, ada yang paling kutakutkan selain Dajjal atas kamu. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ulama usul. Itu yang kutakutkan. Selain Dajjal pun kukhawatirkan atas kamu, ada lagi yang kukhawatirkan. Apa itu? Ulama usul. Ulama yang jahat. Jadi hadis ini menjelaskan, atau penjelasan hadis ini, karena sesungguhnya kenapa Dajjal ditakuti, dikhawatirkan Nabi atas umatnya, atas kita inilah. Karena Dajjal itu pada akhirnya adalah menyesatkan. Nah, seperti Nabi sangat mengkhawatirkan atas kita umatnya ketika saat bertemu sama Dajjal, disesatkan Dajjal, begitupun Nabi sangat mengkhawatirkan kita ini disesatkan oleh ulama su'. Nah, maka ulama su' pun bahagian dari yang ditakutkan Nabi atas umatnya ini, atas kita. Jadi fala yakhfa ala ahadin minal mu'minin, tentang bahwa Dajjal itu menyesatkan pada akhirnya, itu tidak tersembunyi atas seorang pun dari orang beriman. Tahunya kita semua itu, karena sudah dijelaskan Nabi. Tapi apakah ulama su' menyesatkan? Wah, ini. Karena tampilannya ulama. Pakaian ulama. Bicaranya, bicara orang alim. Tapi ternyata hatinya su'. Ini istilah orang bilang domba serigala berbulu domba. Nah, ini kalau serigala bulunya serigala, domba-domba tuh dari jauh udah lari dia. Yang takut tuh serigala, bulunya domba. Pikir kawan, rupanya lawan. Habis.
pikir ini awak bisalah minta nasihat, minta ini segala macam petunjuk apa namanya, dia ulama pula kan, orang alim, tapi ternyata disesatkan nyawa. Kenapa begitu? Karena di hatinya cinta kepada dunia. Dibawanya lah kita kepada cinta terhadap dunia. Dia sesat, awak pun tersesat. Dia mudil, kita dol. Ini yang gue takutkan, kata Nabi. Karena warnanya itu warna ulama. Cuman hatinya penjahat. Hatinya jahat, ini yang kita takutkan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita enggak bahagian dari itu. Wa mislu hadzal alim, dan seumpama orang alim yang macam begini, yang tadi, wa in sarafan nasa 'anid dunya ay an hubbiha bilisani wa maqalih fahuwa da'in lahum ilaiha ay ila hubbiha bi a'malihi wa ahwalihi wa lisanil hal. Dan semisal orang alim yang seperti ini, ulama tadi, sekalipun dia memalingkan manusia dari dunia, maksudnya memalingkan dari dunia itu memalingkan dari mencintai dunia, dipalingkan juga, tapi memalingkannya dengan apa? Dengan lidahnya, dengan makolnya, ucapannya. Tapi fahuwa da'in lahum ilaiha ila hubbiha, dia mengajak manusia kepada mencintai dunia bi'amalihi, dengan amalnya, dengan perbuatannya, wa ahwalihi, dan keadaannya, perilakunya, wa lisanul hal, dan lisan hal, antok bermakna awdoh, lebih nyata, awdohu dilalatin, lebih dilalah yang lebih nyata, tunjukkan yang lebih nyata. Jadi walaupun mulutnya, ucapannya, jangan dicintai dunia tuh, enggak lamanya dunia nih. Apa kali yang mau kita cari di dunia ini? Begitulah gayanya kan. Mulutnya memang dipalingkannya hati awak dari mencintai dunia. Janganlah dicintai dunia tuh, kata mulutnya. Tapi perbuatan dia justru mengajak kita kepada mencintai dunia. Ternyata perilakunya, amalnya, gaya hidupnya, itu gaya hidup mencintai dunia. Tingkah lakunya itu tingkah laku yang menunjukkan dia mencintai dunia. Walaupun mulutnya dibilangnya jangan cinta sama dunia, tapi ternyata perilakunya, pola hidupnya, glamor mencintai dunia. Nah, ini sama aja. Jadi ucapannya tak sesuai dengan perilakunya. Padahal walisanul hal antok, bahasa keadaan itu lebih antok. Antok itu awdohu dilalah, tunjukkan yang lebih nyata, ilal murad, kepada yang dimaksud. Lisanul hal lebih daripada lisanul maqal. Nah, itu dalil lisanul hal dengan lisanul maqal lebih kuat lisanul hal dari lisanul maqal. Dalilul fi'li awdah min dalilil qawli. Dalil ucapan, dalil perbuatan itu lebih nyata dari dalil ucapan. Itu contoh. Nabi ketika di Hudaybiyah itu dicegah orang kafir, padahal Nabi dan sahabat itu sudah berniat umroh, sudah ihram.
ketika mau masuk kota Mekah dicegah, tidak boleh masuk. Padahal Mekah itu dari dulu terbuka untuk umum, siapa aja boleh mengerjakan ibadah nusuk di Ka'bah tuh. Mau umroh, mau haji, itu boleh aja. Memang waktu itu belum putuh Makkah, belum ditaklukkan, maka masih di bawah kekuasaan orang kafir Quraisy. Ketika dicegah nggak boleh masuk, ihsor namanya, Nabi berpikir, oh salah paham nih kayaknya orang nih, salah paham. Kirain kita datang mau nyerang apa gimana gitu. Kayaknya perlu ada bayan, ada penjelasan. Dikirim Nabilah sahabat untuk menjelaskan itu, kedatangannya bukan untuk perang, kami mau ngerjakan umroh. Kenapa kok dihalangi? Mekah kan terbuka untuk umum, siapa aja termasuk kami gitu. Mula-mula Umar ditunjuk. Umar bilang jangan saya Rasulullah. Bukan maksudnya membangkang Rasul, enggak. Umar ini kan orangnya tegas-tegas saja. Cocoknya kalau yang kayak gini, yang lembut, yang bahasanya itu lebih ngayun gitu, daripada gitu. Susah itu ngayun dia bahasanya. Ditambah lagi kerabat-kerabat Sayyidina Utsman itu kan banyak di Mekah. Jadi kayaknya lebih enak kalau kita bicara dengan yang masih ada hubungan kerabat, lebih nyambung, diharapkan begitu. Makanya kalau kita orang apa? Jawa ya, mau dapat orang Mandailing, bawa telangkainya orang Mandailing, jadi enak saon-saonnya. Ya, bahasanya enak. Kalau awak kan nggak nyambung. Jadi kalau udah bahasanya sama-sama orang kita Mandailing kan jadi nyambung. Begitu juga orang kita Mandailing nak ngambil orang kita Jawa, bawa orang Jawa sebagai juru bicara. Jangan orang Mandailing juga. Mbak yang Jawa, jadi enak sekilo-sekilonya, ikilo. Biasa gitu, pandainya itu. Bawa. Ini gitu juga. Jadi bahasanya enak, nyambung, karena bahasa kerabat, bahasa kedekatan. Tunggu kok nggak keluar, nggak balik Utsman. Sengaja ditebar isu katanya Utsman bin Affan udah dibunuh. Oh, nggak bisa nih, kalau orang tuh jual kita beli. Walaupun tujuan kita kemari bukan mau perang, tapi kalau ditantang perang siap kita membela. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi bai'ah kepada Nabi, janji setia untuk menuntut bela kepada Utsman yang dibunuh. Bai'ah ini dinyatakan oleh Allah bahwa Allah ridho atas bai'ah itu. Turun ayat menyatakan itu. Itu asbabun nuzulnya. Kemudian dalam sejarah tarikh dikenal bai'ah itu dengan bai'atur ridwan, bai'ah yang mendapatkan ridhonya Allah. Mendengar bai'ah ini agak jiper juga orang kafir. Dilepaskannya Utsman. Dilepaskan sembari menawarkan perjanjian. Isi perjanjian itu banyak poin-poinnya. Yang bikin itu sepihak. Aturannya kalau bikin perjanjian kan sepakat. Mana setuju ini, tentang ini janganlah, ini harus gitu. Enggak, langsung aja setuju, enggak, udah. Nah, orang tuh membikin. Zohirnya perjanjian itu merugikan kita umat Islam. Di antaranya kalau orang Mekah ke Madinah wajib pulangkan. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah nggak wajib balik. Itu kesannya kan kalau berarti orang yang beriman dari Mekah kalau pindah ke Madinah wajib balik. Sebaliknya orang Madinah kalau datang ke Mekah tak wajib balik. Poin. Salah satunya isi perjanjian itu
kita ngadakan gencatan senjata selama sekian. Nggak boleh saling menyerang dan nggak boleh saling membantu sekutu. Kalau sekutu terjadi pertempuran di antara mereka, nggak boleh bantu. Nah. Kemudian umroh jangan tahun ini, tahun depan aja. Oleh Nabi diterima. Walaupun sahabatnya Rasulullah ini memberatkan kita, udah. Turun ketika itu ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apalagi semuanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat manusia itu masuk ke dalam agama ini dengan berbondong-bondong. Dan seterusnya lah. Jadi Nabi melihat peluang ini. Enggak apa-apa, kita terima karena Allah menjanjikan nanti bakal akan datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Kemudian akan masuk Islamlah orang berbondong-bondong. Ini gambaran dari Mekah ini bakal futuh ini. Kalau futuh Mekah, berbondong-bondong orang akan masuk dalam Islam. Gimana desainnya? Allah punya kerja nanti. Nah, jadi melihat itu peluang itu Nabi terima. Turun ayat untuk mengkhabarkan kepada sahabat-sahabat supaya gembira dengar ayat ini. Oke, nggak apa-apa kita kecewa hari ini, tapi setelah hari ini akan datang kemenangan dan pertolongan Allah menjadikan umat Islam itu, orang kafir itu akan masuk dalam Islam dengan berbondong-bondong. Betul, Futuh Makkah kan Islam rata-rata orang itu. Jadi gimana? Kita ini kan sudah ihram. Kalau udah ihram kan sogiannya wajib selesai. Nah, inilah bedanya haji dengan ibadah lainnya, umroh dengan ibadah lainnya. Kalau sholat atau puasa lah misalnya dibatalkan, nggak jadi di tengah, ya udah, selesai. Nggak ada yang harus kita jaga-jaga lagi kan kalau udah batal kan. Kecuali Ramadan lah. Kalau Ramadan ya bukan uzur, ya haram jalan terus, makan segala macam. Kalau bukan bulan Ramadan, misalnya mengqadha puasa dibatalin, bukan karena uzur, haram batalinya. Tapi setelah batal makan boleh, boleh. Apalagi puasa sunat, boleh. Kalau umroh nggak bisa. Walaupun ini umroh sunat, begitu berniat kan ihram. Ihramnya jalan terus, kecuali setelah dia menyelesaikannya sampai tahallul, tawaf, sa'i, gunting rambut tahallul, baru. Selama belum itu dilakukan, ihramnya jalan terus walaupun pulang ke tanah air. Ini yang harus dipahamkan betul nih kepada jamaah umroh. Karena ada gini, alah orang umroh sunat aja kok, udah niat nih di miqat, giliran dia tawaf, putaran kesekian, capek rasa dia. Adalah nggak jadi laku, nggak apa-apa lah, nggak dapat pahala umroh, orang sunat aja kok, kan udah dapat jatah 3 kali umrohnya, udah sekali, nah udah 2 kali, yang ketiga capek kali, udahlah nggak apa-apa lah, dapat 2 pun jadilah, nggak dapat yang ketiga. Pikir hatinya udah nggak apa-apa, itu nggak bisa. Kalau sudah berihram wajib selesai sampai habis tahallul. Kalau enggak ihram jalan terus. Nah, jadi ada jamaah kita yang waktu sama-sama berangkat ini, dia udah usianya ada kayak ayah Hawa lah, umroh yang wajib kita di bawah, kepingin ngerasai tawafnya di atas waktu umroh sunatnya. Bapak ini ikut, kita beberapa orang lah sepakat ke atas. Bapak mau ke atas, kami mau tawaf di atas. Oh iya nggak apa-apa, ikut. Jaraknya Pak lebih jauh nih, lebih lama siapnya, karena diameternya kalau dia jauh dari Ka'bah kan muternya kan tambah jauh, kalau di bawah itu dekat, lebih cepat siap. Oh iya nggak apa-apa kan, ya udah, nanti udah guys tahu kan, yang terkejut dia di atas. Kita pun tak boleh sombong, Pak bapak nggak usah lah Pak, nanti bapak nggak kuat, tak tahu awak yang tak kuat nanti. Nah ini bisa terbalik itu. Nah, makanya nggak boleh sombong. Ya udah, yang penting kita kasih tahu informasi bahwa
nanti yang akan dihadapi seperti ini. Ya nggak apa-apa katanya. Udah, oke, naik. Baru putaran ketiga dan nengok-nengok dia orang tahu di bawah. Udah siap nih bapak nih. Aku aja yang muda belum siap, baru 3 kok bapaknya udah siap. Sengaja kita dekati sambil lewat, kita tanya karena ya namanya satu rombongan tuh kan ya mengingatkan lah. Udah siap pak? Belum. Jadi kok berhenti? Nggak kuat Ustaz. Aku kan baru operasi usus turun waktu mau berangkat haji itu. Jadi terasa sakit. Aku takut jebol lagi nanti jahitannya katanya. Oh pak, nggak bisa berhenti di tengah jalan loh pak. Wajib terus. Kalau bapak ini nggak kuat ya nggak apa-apa. Bapak istirahat dulu. Tapi yang pasti harus sampai selesai. Gunting rambut tahalul ya pak ya. Iya deh ya. Udah lewat. Selanjutnya wallahu alam lah. Pulau paksa-paksa dia. Tapi ada yang begitu beranggapan begini nggak apa-apa. Dan ternyata bukan dia aja, yang lain juga begitu. Kita kasih tahu juga, bandel juga, ya udah belakangan baru nurut dia belakangan. Nah, jadi Ustadz udah ku lanjutkan, tapi udah sempet pakaian biasa, udah kena denda-denda lah itu udah. Nah, neruskannya itu sudah sempat lagi dia kayak gini karena dia pikir lah udahlah orang umroh sunat aja kok nggak apa-apa lah, nggak dapat pahala umroh sunat nggak apa-apa, dincengkannya gitu aja, pakaian dia biasa. Belakangan katanya diulangi balik tawaf yang kurang tuh dilanjutkan, dia sa'i lagi katanya gunting rambut, tapi sudah banyak pelanggar lain. Nah, itu yang penting udah kita kasih tahu kan, selanjutnya dia lah itu. Nah, jadi Nabi pun gitu. Kayak mana ini kita ya Rasulullah? Udah, kita ini kan posisinya bukan mau kita. Kita di kondisi ihsor, tercegah untuk masuk. Enggak mungkin kita paksakan, nanti terjadi hal-hal yang enggak diinginkan kan kalau maksa masuk. Jadi akhirnya macam mana? Udah, karena kita sudah berniat untuk umroh, udah berihram, tahalulkan ihram kita itu karena kita ihsor, dicegah enggak boleh masuk. Mentahalulkannya karena ihsor itu dengan cara sembelih 1 ekor kambing, gunting rambut. Itu bukan menggantikan dari amalan umroh ya. Kalau umroh pasti gagal. Cuman kan nggak mungkin ihramnya jalan terus nunggu sampai tahun depan. Berihram terus, mana kuat? Nggak boleh campur setahun. Ya kalau ihram kan tak boleh campur. Setahun. Kalau yang nggak punya istri nggak masalah. Nah, yang punya istri ini dan nggak sampai di situ aja, pakaian ihramnya terus. Ceramah pakaian ihram. Setahun gitu. Kalau mangsa yang kerja kantor ke kantor pun ihram. Takutnya tukang bangunan ya kan, masang seng ke atas pakai ihram. Aduh kacau. Kayaknya nggak mungkin lah ya terjaga kita itu. Nah, makanya Nabi pun nyuruh, udah tahalulkan aja. Walaupun umroh pasti gagal, cuman kita janganlah berihram terus. Jadi kita halalkan ihram ini. Caranya gimana? Sembelih kambingmu, habis itu gunting rambutmu. Sahabat dia macam tidak disembelih. Apa sahabat itu nggak mau patuh sama Nabi? Enggak, bukan nggak mau patuh. Sahabat itu ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang dilakukan Nabi. Posisi Nabi sama kita kan sama. Kita berihram, Nabi juga berihram. Nabi kan baru nyuruh, tapi kan Nabi belum bikin apa-apa. Bisa jadi mungkin ada yang lebih baik, pilihan yang akan dilakukan Nabi, tapi itu tak disuruh karena takut memberatkan bagi sahabat-sahabatnya. Tapi nanti begitu orang menyembelih semua, Nabi melakukan itu supaya tidak memberatkan. Kalau duluan Nabi bikin yang macam gini, takut memberatkan, maka Nabi suruh yang ini, tapi pilihan yang terbaik ada nanti bakal dilakukan Nabi.
Sahabat mikirnya begitu. Makanya dia tidak nyembelih atas perintah Nabi. Kaul Nabi kan tidak ada kan perintahnya. Tapi fi'il Nabi belum. Terakhir Nabi masuk ke dalam tenda. Lalu dibilang sama istrinya, "Ya Rasulullah, tak usah kau suruh lagi mereka untuk menyembelih kambing-kambing mereka. Engkau sembelih sajalah kambingmu di hadapan mereka. Niscaya mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan." Keluar lagi dari tenda. Sembelih Nabi, nggak banyak cakap lagi, nggak nyuruh lagi. Sembelih, begitu sembelih, berarti ini yang terbaik. Sembelih semuanya. Oleh sahabat, kambing-kambing mereka disembelih semuanya. Gunting rambut. Nah, dari sini bisa kita pahami dalilul fi'li aqwa min dalilil qawli. Dalil perbuatan lebih kuat daripada dalil ucapan. Karena kalau ucapan masih ada ihtimal. Kalau perbuatan langsung udah nampak nyata kan. Nah, inilah dia. Nah, dari ini banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran. Dari sisi yang kita bahas itulah dalil qauli, dalil fi'li lebih kuat dari dalil qauli. Dari sisi yang lain, Nabi sendiri pun seorang Rasul masih didengarnya cakap istri. Jadi kalau awak pun tak mau dengar cakap istri sama sekali, seolah-olah apa yang dicakapkan istri itu tak betul, kau tahu apa kok? Ini urusan laki-laki bukan urusan aku ini. Bukan kita saring dulu. Kalau yang memang tak cocok, ya udah tak cocok, tak usah dibikin. Tapi dari sekian banyak tak cocok tuh, kan mungkin ada satu yang cocok. Ambil. Jadi kalau kita dengarkan apa yang dikatakan istri itu, ada yang cocok kita pakai, itu nih bagus. Bukan mentang-mentang awak suami, enggak urusan kau ini, urusan laki-laki. Mau ikut campur aja. Begitu tepuruk awak, baru megap-megap, barulah tolonglah dek, kusukkan dulu. Wanda sok. Tepuruk tak bisa apa-apa udah. Lalu yo hang udah sini. Kau sama pikir, loyo udah barulah dek, tolong bikinkan wedang jahe dulu. Tepuruknya, tempo hari aku cakap tak mau dengarkan. Jadi Nabi pun dengarkan cakap istri. Jadi kita pun dengarkan juga, walaupun tak semua harus didengar. Maksudnya dipatuhi. Ada sekian dari yang dicakapkan istri, entah ada satu yang cocok. Oke, jadi nggak boleh sombong pula awak tentang dari suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kau yang patuh sama aku, bukan aku patuh sama kau. Nggak semua juga harus begitu. Ada halnya seketika bisa begitu, tapi nggak setiap saat begitu. Apalagi awak udah jadi ustaz kondang kan? Iya. Kadang ada betulnya cakap istri itu satu-satu. Perlu disaring-saring juga lah. Di antara repetan itu saring. Iya, di antara repetan yang banyak tuh ada yang perlu kita saring tentang ini betul dia itu. Udah bikin. Iya. Perkara istri merepet, ada seorang sahabat. Merepet, istri nggak kuat nih nengok repetan. Mau ngadu aku sama Umar. Umar bin Khattab ini khalifah waktu datanglah. Begitu mau assalamualaikum, terdengar repetan istri Sayyidina Umar juga. Ayo mak, yang sama nih sama istriku. Nggak jadi, balik dia. Begitu balik dia tengok Umar, kok balik, panggil. Tak ada, mari. Kenapa kok balik, kok nggak jadi masuk? Enggak, maksudku mau ngadu kepada engkau wahai Umar. Ngadu apa? Istriku parah kali gini-gini. Cuman kau dengar ternyata istrimu pun suka sama kamu, itu nggak jadilah katanya. Jadi begitulah fitrah perempuan tuh. Jadi kata orang bilang, kalau mau dapat perempuan nggak ada cakapnya, nggak banyak tingkahnya, menikahlah sama mayit. Sama mayit.
Zaman jenazah. Jenazah itu tak ada cakapnya, tak ada tingkahnya. Diam saja. Mayat lah itu. Selagi masih hidup, ya itulah. Agak sabar-sabar lah. Pesan memang kamu bisa. Iya, sabar-sabar. Tapi dari sekian banyak repetannya ada betulnya itu. Jujurlah kita kan laki-laki. Gitu. Belum punya istri. Itu yang tahu yang punya istri. Ini walisanul hal antikum lisanil maqal. Ini kalau kita bicara zuhud, kadang-kadang ada orang yang berpakaiannya rapi, yang baju cantik-cantik. Kadang-kadang suka nih kawan ini dunia, tapi bisa jadi dia zuhud juga. Oh iya. Tapi ada yang berpakaian biasa, kita bilang zuhud, kalau bukan zuhud kan gitu. Iya. Itu kan kembali. hal juga itu kan. Betul. Hasan Al-Basri pernah berpakaian mahal, cantik. Lantas di sebelahnya ada seorang yang pakaiannya itu bisa dibilang prihatin lah. Kemudian dilus-lus baju Hasan Al-Basri, seolah-olah dengan isyarat itu bilang gini, bisa dibaca. Katanya ahli tasawuf, guru besar, ternyata masih hubud dunia juga. Ini pakainya cantik-cantik. Kedip-kedip ya. Tanda-tandanya tuh. Katanya cantik-cantik. Berarti tak betul nih. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri bilang gini, kenapa? Biar kau tahu ya, ini pakaian ahli surga. Pakaian yang kau pakai itu pakaian ahli neraka. Apa sih itu? Aku pakai ini dalam kerangka tahadus bin nikmah, menyatakan kesyukuran atas nikmat Allah. Plus juga ini hadiah dari seseorang. Hadiah dari seseorang. Ku pakai kerangkaku menyenangkan hati orang yang ngasih. Pemberi. Jadi kita kalau dikasih orang itu dipakai. Biar aja nampak dia. Itu nampak. Ya dipakai. Apalagi yang dikasih ustad kan. Karena awak muridnya kan senang kali kalau awak yang ngasih dipakai sama guru awak. Ya berarti ustad tuh dipakainya seperti yang kuniatkan dipakai untuk ngajar, dipakainya. Senang dia. Jadi menyenangkan hati orang beriman itu bagian dari ibadah. Aku begitu. Kalau kau ini pakaian yang kayak kumal-kumal begini, kau ini Pak supaya dibilang zuhud terhadap dunia. Hatimu sudah fana, sudah sampai ke akhirat sehingga nggak perlu lagi kehidupan dunia. Kau ingin dipuji bahwa kau itu orang yang zuhud terhadap dunia. Padahal hatimu tidak zuhud. Pakaianmu yang zuhud, hatimu tidak. Kalau begitu, pakaian yang kau pakai ini pakaian ahli neraka. Karena riak kau pakai kayak begini. Ya memang semua kembali kepada dunia. Ya tidak bisa sepintas dari tampilan yang lahir. Tidak sepintas. Tapi kalau memang hampir di seluruh kehidupan dia begitu, nampak glamor gitu. Bahkan mengajak dengan perbuatan itu kepada cinta terhadap dunia. Jadi kalau ini memang dalil fi'li lebih kuat dari dalil qaul. Walaupun mulutnya mengatakan jangan cintai dunia, tapi perilaku dia menunjukkan cinta kepada dunia. Jadi kalau seperti ini, mana lebih kuat perilakunya atau ucapannya? Tentu perilakunya lebih kuat, lebih berkesan gitu. Jadi orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, dia gandrung. Orang yang mengidolakan Michael Jackson, gaya jalannya pun dibikin kayak Michael Jackson. Sampai coloknya itu, colok ya.
jambul. Itu seperti itu, pangkasnya kayak Michael Jackson. Kenapa kok begitu? Karena memang dia idola kali Michael Jackson tuh, sehingga diadopsinya dari gaya pakaiannya, dari gaya bicaranya, dari segala itu diadopsi. Nah, seorang pun kalau sudah cinta kepada ulama su, gaya hidupnya itu ya sudah seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung ulama su ini membawa dengan perilakunya orang itu kepada su. Walaupun mungkin ucapannya tidak su, tapi gayanya, perilakunya, menjalani kehidupan dunia itu su. Misalnya, ini contoh. Kalau itu macam mana hukumnya Pak Ustadz? Wah, itu haram, itu paling rendah subhan. Tahu-tahu yang kata dia haram paling rendah subhan, dia rupanya ke situ. Nah, dibikinnya yang gitu. Jadi orang kan berpikir, oh berarti bolehnya itu ustadz tuh aja, gitu. Ustadz tuh aja, bikin, ya udah, akhirnya dibikin. Nah, ini yang kita maksud itu. Nah, jadi orang kan melihat kepada perbuatannya, bukan semata-mata kepada ucapannya. Nah, makanya hati-hatilah kita yang diustadkan orang nih. Nah, contoh misalnya, kalaupun kita nak minum ke apa? Nah, minum teh. Jadi cari-carilah tempatnya yang agak-agak islami sedikit. Jangan di situ pula mas apa pakai musik aja, pakai keyboard mak lampir pula. Awak duduk aja itu pula. Ya kita kan bukan mau mendengarkan keyboardnya, mau minumnya kita TST-nya. Iyalah, tapi kan ditengok orang. Oh, Ustaz Arif kalau nggak salah itu ya. Aturannya orang jamaah awak datang ke situ malu-malu karena nampak paha terbuka, malu-malu orang tuh. Karena awak pernah nampak orang tuh terduduk di situ, udah tak malu lagi. Ustaz Arif pun nggak apa-apa itu. Yang penting kan awak maksud hati kan bukan mau menonton keyboardnya, mau duduk minumnya, gitu. Bayarkan minuman nyaman itu. Itu. Kedenya yang kaya. Promosi. Digratiskannya lah pesawat kan. Nah, jadi gitu-gitu maksudnya. Nah, jadi apa yang kita bikin, kita merasa kayaknya Allah udahlah, awak bawakan badan awaknya ini. Tapi dari sekian banyak jamaah yang dengarkan ceramah-ceramah kita tuh, ada satu-satu yang tertarik, yang dia itu gandrung sama kita, suka dengan kan sama kita. Ya akhirnya ditengoknya kayak gitu, itu jadi dalil sama dia. Udahlah nggak apa-apa itu fansnya. Nah, jadi dibikinnya lah nggak dengan aus. Situ kita yuk, banyak kawan-kawannya. Ada keyboard mak lampir itu. Alah Ustaz Arif tuh situ kok pernah apa? Wah, itu. Nah, jadi kita ini awak pikirkan alah aku biasa aja ya. Enggak paten-paten kali ya aku. Kita bilang, tapi 1-2 dari sekian banyak orang yang dengarkan ceramah kita tuh ada fans tadi ya. Iya, gandrung dia sama kita. Ya, akhirnya apa yang kita bikin dibikinnya. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi yang kita lakukan itu jadi dalil buat dia pembolehan. Makanya setiap apa kita jaga-jaga juga lah diri kita nih, jangan karena aku orang jadi jahat, jangan karena aku orang jadi salah gitu. Nah, jadi kalaupun apa ya kita cari-carilah lokasi-lokasi yang kira-kira aman. Bukan salah minum TST-nya, tapi tempat itu juga jadi menentukan. Nah, tempat itu jadi menentukan. Nyanyi-nyanyi di keyboard gitu Malik.
kita laki-laki gitu kan. Akhirnya jemaah kita perempuan ikut nyanyi, ikut joget pula orang jadi gara-gara Ustaz tuh nyanyi kok boleh lah berakhir. Iya. Kami mintakan kepada Ustaz Arif membawakan lagu, ya, satu kembang lagu yang Islami katanya. Islaminya, awak pun Islami lah, sana kan. Bila Israel. Atau bidadari surga ya kan, dari surga disesuaikan lah pula. Bila Israel nanti mana orang kan? Nggak laku makan. Oh nggak laku ya, nggak selera makan nanti kan. Bidadari surga, bertepuk tambuh pula tuh. Jadi kalau kita bidadari surga, orang tak apa-apa lah. Ustaz Arif boleh itu. Jadi misalnya gini. Dulu ada ustad begitu nyumbang keyboard, yang cantik suaranya pula. Jadi kata Ustaz Masud, kalau kepingin kali awak karena memang hobi, di kamar awak nyanyi, jangan nampak orang. Itu jadi ikutan orang awak nih, karena dia panggil orang ustad. Jadi jangan. Kalau hobi kalian menyanyi misalnya, di kamar awak, tak ada yang tahu, bantingkanlah. Jorit situ, ada dengar. Karena yang kita bikin tuh itu jadi ukuran semua orang. Orang ngukur dari kita, berkaca dari kita. Semakin tinggi kita nih, kacaan orang sama kita tuh makin tinggi juga makin banyak. Maka awas, setiap gerak-gerik kita tuh akan bakal ditiru oleh orang lain. Kita jadi dalil pembenaran terhadap yang dilakukan orang. Jadi kita ikut menanggunglah dosa yang dibikin orang karena dari kita sehingga orang tuh punya keberanian melakukan hal yang salah itu. Mohon dijelaskan Maulid hadis Nabi yang terkait apa tadi gandrung-gandrungan, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kalau sekarang di media online ustadz-ustadz banyak yang bisa kita dengar kajiannya melalui online. Kemudian kalau kita dengar-dengar imam kita ikuti iramanya, apakah sudah termasuk dengan apa kita cinta dan gandrung dengan ustadz atau imam tersebut gitu Pak? Bisa jadi itu indikasi. Ya nggak apa-apa kalau itu kan yang baik. Ya enak kali suara imam ini. Saya Imam Masjidil Haram. Awak pun bolak-balik lah awak putar-putar YouTube-nya atau rekamannya, kita coba-coba. Bagus lah, nggak apa-apa itu. Asal jangan Inul pula yang nyanyi. Enak kali suara Inul nih. Itu yang jangan kalau itu. Hafal ya. Berarti pernah nyanyi. Modal ustadz tuh gini hari suara. Kalau suaranya cantik, mudah-mudahan laku tuh. Karena sebelum lagi ceramah menyanyi dia dulu kan. Walaupun Islami kan, enak suara ustadz. Hilang ngantuk tuh. Ustadz Arif. Oh enggak enak. Iya itu modal itu. Modal. Jadi kadang-kadang kori-kori, itu pun modal juga itu. Teman jangan salah, bisa dipasangkan yang salah. Iya pula. Dari mulai awal sampai habis lagu India saja. Perkara ada yang suka, ada aja itu yang suka itu. Ada. Ada. Izin Malik, kalau seperti itulah Malik, kita ceramah, betulan suara enak dibawa nyanyi walaupun nyanyinya itu bentuknya nasihat liriknya gitu. Tapi arti nanti jemaah bisa menilai enak suara Ustaz nyanyi walaupun dia kuli pandai, hafal dia nyanyi, batu Ustaz hobi nyanyi nih gitu. Jadi orang menilainya ke situ gitu. Iya. Makanya jangan tunjukkan lagi. Tapi kalau ceramah di masjid pada ini kan Nyanyi pula. lagi apa ya? Nyanyi. Nggak boleh lah. Lagi ceramah subuh gitu kan. Iya, masjid bukan tempat nyanyi. Ya boleh lah. Di pentas lah boleh pentas. Jadi jangan lah ya.
kurang adab ya. Jangan. Kuis berfatwa, petas boleh. Kuis berfatwa. Jangan di masjid, tak kurang adab. Iya. Maksudnya lebih parah kalau di masjid menyanyi dari di pentas. Gitu. Jadi audahu dilalah ilal murad wa fi ba'din nasakh absah. Makna daripada antok itu bukan audah tapi absah, lebih fasih. Lisanul hal, bahasa keadaan, maksudnya perbuatan itu kan lisanul hal. Itu lebih fasih daripada lisanul maqal. Ada makna, jadi absah itu maknanya azhar, lebih nyata. Min lisanil maqal, daripada bahasa ucapan. Wa taba'un nas ilal musa'idah. Dan tabiat manusia itu cepat dia tertolong untuk nyontoh. Tabiat manusia ketika dia itu tadi suka gandrung pens tadi ya, so, langsung ingin meniru terus dia. Itu tabiat manusia begitu. Kalau udah suka kepingin terus meniru gitu. Kita pun kan seperti itu kan. Makanya coba kita tengok itu anak-anak. Makanya kadang-kadang anak-anak itu cita-citanya berubah-ubah. Nonton film Batman, cita-citanya mau jadi Batman. Tengok, dibikinlah gaya-gaya Batman itu kan. Macam mana ditontonnya. Begitulah. Jadi tabiat manusia itu seperti itu. Cepat dia ingin meniru apa yang dibikin orang yang digandrunginya, yang disukainya. Itu bisin al-muhmalah, sin yang tak bertitik, bukan musya tapi musa, sin. Summa bil ain, kemudian ain, sin, kemudian ain. Ain maknanya muawin, menolong. Fil a'mal, dalam berbuat. Amyalu ilaiha, ay aksaru mailan, cepat cenderungnya, gitu. Banyak cenderungnya, itu cepat cenderungnya kepada dia, kepada sesuatu yang disukainya itu. Minal mutaba'ah fil aqwal, daripada mengikut pada perbuatan, pada ucapan. Jadi orang bercakap sama orang berbuat, mana lebih berkesan di hati seseorang, dari cakapnya atau dari perbuatannya? Lebih cepat ditiru perbuatannya daripada ucapannya. Langsung prakteknya. Faqauluhu walisanul hal fi maqamit ta'dil lima qablahu. Maka perkataannya lisanul hal itu fi maqamit ta'dil, pada tempat illat lima qablahu, bagi apa yang sebelumnya. Wa kadza, demikian juga qauluhu wa taba'un nas, tabiat manusia, fahuwa aidon, dia juga fi maqamit ta'dil, pada maqam ta'dil, maksudnya jadi illat gitu, jadi sebab. Wa qauluhu ilal musa'idah muta'alliq bi amyal, dia muta'alliq kepada kalimat amyal. Jadi amyal itu muta'allaqnya, dia muta'alliq karena jar majrur. Wa qauluhu ilaiha ta'kidun lahu, mentaukidkan baginya. Wa qauluhu minal mutaba'ah mafdulun alaih, yang diafdolkan atasnya. Muta'alliq aidan bi amyal, muta'alliq juga dengan kalimat amyal. Fama ay falladzi, maka yang absaduhu hadzal maghrur bisyaitan bi a'malihi al-fasidah aksaru mimma aslahahu bi aqwali al-muzakhrafah. Maka apa yang merusakkan dia dari ghurur setan ini, tipu daya setan ini, dengan perbuatannya yang fasid, yang rusak, itu lebih banyak daripada kebaikannya dengan ucapannya. Jadi orang ucapannya bagus tapi perbuatannya jahat, mudarat yang muncul dari perbuatan yang jahat itu lebih dahsyat
daripada baik mulutnya, cakep mulutnya itu. Nah, kayak inilah kita bilang preman-preman yang sudah mafia-mafia kelas tinggi. Itu kalau cakep lembut itu. Nggak kalah, nggak kasar-kasar. Makanya dia bisa ke level mana aja dia masuk dia. Ke level mana aja bisa masuk. Ke pemerintahan bisa masuk, ke ini bisa masuk. Bahkan di kalangan ustadz bisa masuk dia. Walaupun dia bosnya preman. Tapi kebijakannya selesaikan dia. Selesaikan. Lenyapkan dia. Oh, anak buah lah kerja kan. Mana lebih besar dahsyat dari perbuatan dia daripada ucapan dia. Ucapan dia manis, bagus, begini. Tapi kebijakannya, perilakunya selesaikan. Jangan bikin besok lagi bernafas lagi. Ucapannya deso kan. Perbuatannya seganas. Ya kan? Lebih dahsyat. Jadi baik mulut itu bisa dipoles-poles. Tapi ukurannya sebetulnya perilaku. Kalau perilakunya jahat, mulutnya pun semanis semanis madu, tapi perbuatannya sepahit racun. Sepahit empedu. Wah, itu apa? Ada kira-kira manfaat manis mulutnya kalau perbuatannya seperti itu? Nggak ada. Jadi seorang suami ucapannya lembut sama istrinya, tapi perilakunya menyakitkan terus pada istri. Kira-kira bahagia istri yang menurut suami kayak gitu? Ada bahagianya. Orang kan menengoknya, tapi baiknya bangka kan nengok luarnya kan. Tengoklah, manggil kakak aja lembutnya. Dek, sinilah dek. Aki buahnya kayak petir suaranya. Kata tetangganya. Banyak kali lah bang, kakak aja yang gak bersyukur dapat laki gitu baiknya. Iyalah, kau kan nengok lahirnya, yang tahu dalamnya itu aku. Apalah artinya manggilnya lembut, cakap lembut, tapi dibanting-banting pula di dalam. Kelepok. Jadi, kata orang, bibir-bibir kepalsuan. Mulutnya bilang sayang, tapi tangannya melayang. Kira-kira. Jadi nggak ada artinya, nggak ada artinya itu. Ucapan yang baik itu, cuman polesan aja, nggak ada artinya. Ternyata bukti survei membuktikan perilakunya tak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Masalah tadi dampak dari perbuatan yang buruk tadi kan lebih besar daripada baik dari ucapan dia, walaupun baik dampaknya. Ini kan terkait ya kami lah ustaz-ustaz ini kan kadang-kadang seperti itu juga boleh. Jika mengucapkan yang baik kan baik itu yang kita ucapkan, mengajari orang untuk sholat, zakat, sedekah gitulah. Tapi pada kenyataan enggak kita perbuat, sehingga ke dampak yang enggak kita buat itu apakah itu lebih besar daripada yang kita ajarkan kebaikan sama jemaah itu gitu. Makanya kan kaburo maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kaburo maqtan, dosa, kemurkaan yang paling besar kan gitu. Maqtan kan murka Allah itu besar. Inilah untuk kita ustaz-ustaz itu. Sering dibaca-baca ayat ini kan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan. Supaya takut juga awak enggak membikin. Enggak membikin. Kan ada persepsinya mungkin belum perlu amalkan enggak apa-apa, yang penting sampaikan dia, mana tahu orang ngamalkan gitu. Jadi kalau orang ngamalkan kan dia berpahala, minimal kan awak kecipratan gitu. Memahaminya gitu man. Tapi kalau berdasarkan ayat tadi belum berbuat. Belum berbuat iya, betul. Cuman memang ya enggak semua sih yang kita bilang itu kita bikin. Minimal ada yang kita bikin. Ada istilah begini, ilmu itu wajib ilmu itu sogianya dizakati.
ilmu tuh ada zakatnya. Apa zakat ilmu? Diamalkan pinomat sekali. Pinomat sekali. Itulah zakatnya ilmu. Supaya ilmu ini berkah. Jangan sampai seperti kata hadis. Hadis apa kata itu? Al ilmu bila amalin kasamari bila kasajari bila samari. Pepatah itu ya, bukan hadisnya. Ya. Tapi betul nggak pepatah itu? Betul. Jadi jangan sia-sia. Baik. Jadi dampak yang muncul, kerusakan yang terjadi dengan ngurur setan, dengan perbuatan yang rusak, yang fasid, itu lebih besar dari maslahat yang bisa diambil dari ucapan-ucapan kita, ucapan-ucapannya al-muzakhrafah yang dihiasi dengan ya cakap-cakap yang bagus lah. Jadi ucapan dia itu cuma polesan aja. Karena pandai bercakap aja dia dipolesnya begini. Namanya ceramah menggugah hati gitu kan. Jadi dengan gaya-gaya kita, dengan gaya bahasanya, polesan-polesan itu indah. Apalagi dia memang mantan puisi pula kan. Jadi sentuhannya itu memang sangat itu. Tapi itu polesan semua. Waktu ceramah aja yang kayak gitu. Kalau enggak watak aslinya nampak. Kalau ceramah lembutnya, begitu pulang ke rumah. Apa kau? Kok nggak cocok sama waktu ceramah Ustadz tuh ya? Terkejut gitu. Terkejut jemaahnya. Terkejut jemaahnya. Karena amputnya kurang tuh. Oh ya. Karena amputnya kurang tuh. Oh gitu. Is la yastajri'u ay la yashja'u al-jahil 'ala al-rughbah ayat tawajjuh fid dunya ila bistijra'il ulama 'alaiha. Karena tidak akan punya keberanian, syuja'ah itu keberanian orang jahil itu untuk mencintai atau menghadapkan hatinya, perilakunya kepada dunia kecuali dengan keberanian ulama. Jadi ulama dulu mencontohkannya. Orang alim dulu, nggak apa-apa lah Ustaz tuh bikin, berarti boleh lah itu. Tadinya dia nggak berani bikinnya, tapi kan ditengoknya ada orang alim membikinnya, dia jadi berani mencontoh itu. Tadinya takut-takut dia, takut dosa, takut ini. Begitu ditengoknya ada orang alim membikinnya, oh berarti nggak apa-apa lah, selama ini awak yang ketakutan, pikir haram, rupanya enggak, tuh Ustaz tuh pikir rupanya. Akhirnya dia punya keberanian untuk itu. Inilah dalil fi'li itu, dahsyatnya. Faqad syara ilmuhu, maka jadilah ilmunya zalikar rajul asalis, ilmu laki-laki yang tingkatan ketiga, yang memang dengan ilmu itu semata-mata untuk dunia dicarinya. Sababan lijur'ati, menjadi sebab bagi keberanian ibadillah, hamba-hamba Allah, ala ityani ma'asihi, untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi perbuatan orang alim itu menjadi sebab orang awam, kita bilanglah hamba-hamba Allah ini punya nyali, punya keberanian untuk melakukan maksiat. Karena maksiat itu dicontohkan sama orang alim. Contohlah misalnya tadinya kan karena awak pula ini kita harus menjaga yang haram, yang apa, ikhtiar, jangan bikin begini, jangan bikin begini di ceramah. Padahal pun masih muda kan, nggak boleh begini, nggak boleh. Jadi jamaah pun takut lah, orang udah suka dia gandrung sama orang kan, cakap kita tuh didengarnya, nggak boleh. Jadi sampai dia berpikir pun kalau gitu bonceng-bonceng perempuan yang bukan mahram awak, bukan istri awak pun tak boleh lah. Nggak berani dia.
Bonceng-bonceng anak gadis orang nggak berani. Tengok ya punya ustaz tuh bonceng anak gadis orang. Oh, berarti boleh lah. Tuh ustaz tuh diboncengnya anak gadis orang. Berarti boleh lah. Besok dibikin juga bonceng anak gadis orang. Kenapa? Ditengoknya ustaz tuh bonceng. Walaupun gue nikop juga ceweknya kan Walaupun ya pakai nikop. ya dia ngajang nih bagi. Walaupun alasannya Ya, walaupun alasannya lain. Kalau Grab orang tahu. Ini apa namanya? Kan ada. Iya. Ini nggak berjubah. So, Ta'aruf. tapi yang belakang pakai yang tadi kan? teknik Pak. Pakai niqab, awak berjubah, awak lajang. Dengar kabar katanya yang pakai niqab tuh sama calon lah, calon ustaz tuh. Oh berarti kalau calon udah boleh lah dibonceng-boncengin. Maka jamaah awak yang calon-calonnya bonceng semua. Dosa jariah. Kalau awak takut-takut jaga-jaga kan. Kalau jamaah tuh kesenggol, udahlah. Kebablasan. Awak ada rim, dia tak ada rim. Kenapa? Diawali dari karena kita mencontohkannya. Nauzubillahi min. Hati-hatilah yang dari ustad-ustadkan orang nih. Nikah aja Pak. Ustaz Yuri nikah Pak. Biar aman. Tetambih. Kalau udah ada pula, ngapa dilama-lamakan kan? Ibadah. Tinggal mental aja. Kayaknya mudah, tinggal mental aja. Iya. Sebaban dijurati bitomil mim itu kayaknya nggak ada mim gitu. Mana? Bitomil jim, wasukunir ro, didomahkan jimnya, disukunkan ro, jur'ah. Ya gitu ya, karena kalau mim mana ada mim itu. Jim kan? Situ mim. Oh berarti betul. Bidomil jim. Di kitab mu'alim bidomil mim. Situ apa? Jim apa mim? Jim. Yang betul jim. Memang ya lah nggak ada pula mim situ kan? Jur'ah mana mim? Mim ya ini yang kayak gini mim itu. Ya, jadi salah cetak lah. Jadi bidomil mim yang betul bidomil jim wasukunir ro. Cara bacanya jimnya baris depan, ro-nya disukunkan jadi jur'ah. Jadi disebabkan keberanian, disebabkan bagi menjadi sebab ya bagi keberanian ibadillah hamba-hamba Allah ala ityani ma'asihi atas melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah min ghairi tawakkuf, tanpa tawakuf, langsung aja dibikin, nggak pakai survei lagi, nggak pakai ihtimal lagi. Kurasa entah barangkali tak tersesaknya Ustadz itu, kasihan ini entah apa, nggak ada dapat angkot apa, nggak ada pakai ihtimal, pokoknya Ustadz tuh diboncengin perempuan titik, berarti boleh. Gitu. Udah nikah jadi kita nggak tahu. Entah nikah sirinya kan nggak tahu, nggak ada, tak pakai tak ihtimal, langsung min ghairi tawakkuf, langsung pokoknya. Berarti boleh. Gitu. Faqaluhu soro ila akhiri, maka perkataannya soro ila akhir sampai habis itu multasiqun, berkaitan biqaulihi dengan ucapannya fattakhadha ilmu, maka ia ilmahu ya mengambil ilmunya, zari'ah sebagai zari'ah ya upah lah gitu, ila akhiri sampai akhir. Jadi siapa yang menjadikan ilmunya sebagai upah buat dia untuk kehidupan dunianya, beginilah dia karakter orang yang ketiga itu. Kalau ata bihadhil jumlah, kalau ia mendatangkan dengan jumlah ini, maksudnya pengarang matannya kalau mendatangkan dengan jumlah ini, aqibahu mengiringinya, summa allalaha, kemudian dia mengilatkannya biqaulihi dengan perkataannya is la yastajri ila akhirih, summa zakara ma
tufahak bila disebutkan maktufnya lakana zalika azhar wallahu alam, itu pasti lebih nyata wallahu alam. Ini mengomentari ucapannya aja. Wasorot nafsuhu, maka jadilah nafsunya al jahilah, yang jahil itu ammaroh bisu, mengajak kepada kejahatan. Mudallatun ma'azalik ay ar-rajulu salis katadallul lil mar'ah ma'a zauziha. Maka mudallah ini apa namanya, mudallah bidammil mim wa kasrid dal min adalla bi hamzati sayrurah kama fi suhah wa ma'na dzalik anna nafsa sharat dilalan ay mula'ibah ma'a sahibiha. Jadi dalalah itu mula'ibah, bermain-main, kecenderungan lah. Nah, jadi mudalalah ma'azalik, maka jadilah nafsunya yang amara bisu itu bersenang-senang. Nah, ma'azalik, beserta yang demikian itu, beserta laki-laki yang ketiga, bagian yang ketiga yang cenderung dengan ilmunya untuk mendapatkan dunia saja. Katadallulil bar'ah ma'azawziha, seperti bersenang-senang istri bersama suaminya. Nah, gimana kalau istri udah senang-senang sama suami? Ah, ini cocok pengantin baru. Kayak mana rasanya? Rasanya dekat suami itu kayak mana tuh istri? Kayak awak juga lah dekat istri, kayak mana? Rasanya waduh bahagia, apalagi masih baru-baru kan. Iya, kalau nggak dibawa kepingin cepat pulang. Itu dulu baru. Masih baru kan? Masih baru. Baru ketulis boleh. Baru itu. Sudah lama juga kan. Nah, jadi senang-senang. Begitulah nafsu ammarah bisu itu. Senang-senangnya, cenderungnya, kukaknya senang kepada yang buruk. Wal mudallah bidhammil mim wa kasrid dal, mudillah berarti ya. Nah, bacanya mudillah itu dari kata asalnya adalah bi hamzatis sayrur, dengan hamzah sayrurah. Kama fi sihah, bagaimana dalam kitab kamus as-sihah. Wa makna zalik, dan makna yang demikian itu anna nafsa, sesungguhnya nafsu manusia itu sorot, jadilah ia dilalan ai mula'ibah, senang ma'a sahibiha, bersama dengan sahibnya, bersama dengan kawannya. Nah, makanya kalau udah cenderung ke situ ya udah, awak sama dia sama, udah. Nauzubillahi min dzalik. Summa bayyanal musannif tadallalaha ma'ahu, kemudian musannif menjelaskan mulaibahnya nafsu itu bersamanya bikaulihi tamnihi. Ya, tamni itu apa namanya, bercita-cita, menginginkan lah. Fataratan ta'muruhun nafsu bi aytamanna ma ba'du husulan kal jannah was sawab wal azim. Jadi terkadang nafsu itu memerintahkan dia dengan bahwa bercita-cita, berkeinginan kepada sesuatu ba'du, sesudahnya. Apa itu keinginannya? Husulan, satu keberhasilan. Apa misalnya? Kal jannah, seperti ingin dapat surga, dapat pahala yang besar. Kadang-kadang ada kecenderungan seperti itu nafsu itu. Watarjihi ai watarotan, dan satu ketika takmuruhu nafsuhu, nafsunya memerintahkan dia bi ayatarajja, seperti bahwa ia berharap masahulah husuluh, sesuatu yang mudah hasilnya. Bi ayakula, seperti bahwa ia berkata ya Rabbi, lompatnya kalmal wal kasratil atyan. Nah, jadi nafsunya itu mendorong dia untuk punya keinginan kepada sesuatu yang mudah hasilnya, yang di dunia ini. Apa itu? Seperti harta, banyak pengikut,
didorong nafsu kita itu dengan ilmu yang kita miliki itu, didorong oleh nafsu kita untuk sesuatu yang mudah mencapainya yang di dunia ini, seperti dapat harta banyak. Udah, jangan di situ, yang situ batalkan aja, soalnya amplopnya nggak pola tebal itu. Gantikan aja. Yang sini lebih tebal amplopnya, yang itu aja lah. Yang ini kasih sama yang lain. Nah, jadi ada kecenderungan nafsu itu seperti itu. Jujur ya, ada ya. Pilihlah pula yang besar, yang kecil kasih orang. Salah pilih rupanya sana yang besar. Nah, kalau udah biasa tahu itu. Tapi entahlah kalau ini luar biasa kan. Wa tad'uhu, dan mengajaknya lah si nafsu itu. Wa taratan tatlubuhu nafsuhu, menuntut nafsunya kepada dia ila ayyamanna bi adadin ala Allah bi ilmi, supaya dia menghitung-hitung bilangan kan atas Allah dengan ilmunya. Dia yakula, seperti bayi berkata, ya Rabbi alimtu kaza wa kaza, hai Tuhanku, aku telah banyak mengetahui ilmu, seperti aku tahu ini, tahu ini, tahu ini. Ya, itu cenderungan nafsu ada begitu, menganggap Allah pula paling banyak ilmunya kan. Wa takhayyala ilaihi nafsuhu, dan mengkhayalkan nafsunya kepada dia. Ay wa taratan tawaqqa'an nafsu, menjatuhkan nafsu fi wahmihi, di dalam wahamnya, perkiraan-perkiraannya, wa khaldihi, dan kekekalannya ya. Jadi nafsu membisikkan sama dia, oh kalau ini begini, kalau ini begini, dia masuk di dalam waham, dugaan aja itu, padahal tidak seperti itu. Annahu, sesungguhnya dia, apa yang masuk dalam waham si nafsu itu, dugaan-dugaan nafsu tadi. Annahu khairun min kasirin min ibadillah, sesungguhnya dirinya itu terbaik, lebih baik dari kebanyakan dari hamba-hamba Allah. Kalau Ustadz Anu kayaknya ilmunya iya oke, tapi kalau sama aku kayaknya masih di bawah boleh itu. Ustadz Anu sama ilmunya sama aku, tapi kalau cara penyampaian kayaknya masih batin aku lagi dari dia. Gitu-gitu. Datang dia membisik-bisikkan macam itu. Nah, ini hati-hati. Hati-hati yang macam itu. Datang perasaan-perasaan macam itu dari setan itu. Dari hawa nafsu kita, amarah bisu itu. Tepiskan, jangan kita iyakan di dalam hati. Izin kan ada kita lihat di medsos itu kan, dia sangat lebih kali mentuan gurukan dirinya itu. Apakah ini bagian dari nafsu tadi? Iya, kalau itu nanti kasratil atsbah, suka dia banyak pengikut, sehingga supaya dia orang banyak ikut dia, maka dikondisikanlah dirinya jadi ulama besar itu. Tuan guru ini, iya. Tapi dia sendiri yang mentuan gurukan di media itu. Iya, itu yang salah. Jangan usah sampai tuan guru itu kayaknya udah paten kali ya. Ustadz aja lah, ustadz. Anak apa? Profesi. Oh, saya ustadz bu. Saya ustadz bu. Itu pun kalau kita yang kayak ini gampang ya. Kan gampang kita membilangkan diri yang ustadz. Oh, ustadz rupanya gitu. Saya ngajar-ngajar bu. Saya ngajar-ngajar bu. Oh, jadi anak ustadz. Ya, orang manggilnya gitu. Tapi ya sebetulnya saya pun segan juga panggil ustaz karena ilmu saya seberapa. Tapi betul ya, jangan pura-pura aja. Belum seberapa, tapi sebetulnya dia merasa banyak, udah apa-apa gitu. Nah, jadi sogenya tawadu. Tawadu betul-betul tawadu ya, bukan tawadu polesan. Jadi kalau memposisikan dirinya, saya ini tuan guru ini gini, itu
kayaknya kalau bisa janganlah kita memposisikan begitu. Cuman orang memposisikan kita begitu, sebetulnya kita pun nggak merasa gitu-gitu juga, yaitu ya orang mungkin ditengoknya kayaknya dia butuh bimbingan, ketika dibimbing kayaknya memang betul-betul dia merasakan itu, sehingga akhirnya dituankannya lah, dalam artian dimuliakannya lah seperti guru yang membimbing dia, seolah-olah ini guruku tapi dia juga orang tuaku. Sehingga aku posisikan dia, aku muliakan seperti aku memuliakan guru dan orang tuaku. Ya kalau gitu orang lain membuat itu sah-sah saja. Tapi kalau dia memposisikan begitu, ya nggak usah. Kebalikannya mungkin dengan sering berkata al-fakir, tapi bisa jadi bukan maksudnya dia fakir gitu. Iya. Kayak dibilang tawadu. Iya betul. Maka tadi tawadu itu jangan polesan. Tawadu itu ya lahir batin. Jangan ucapannya tawadu. Saya ini apalah. Ustaz kampung. Ustaz kampung, ilmu itu tak seberapa. Jadi bapak pun tak usahlah terlalu kali mengagung-agungkan saya. Saya biasa-biasa aja ini. Padahal ngomong gitu tuh semakin supaya dibilang luar biasa. Aku kayaknya dari sekian banyak ustadz yang kutengok, ustadz nih lah cakapnya pun tak meninggi. Jadi kalau memang gitu ya gitulah sebetulnya. Jangan itu polesan gitu. Nah, jadi betul al-fakir pernah datang ke rumah Tuan al-fakir. Aduh ini Ustadz nih subhanallah enggak. Iya. Jadi janganlah. Kalau itu jadi kalau memang al-fakir ya al-fakir betul-betul dia al-fakir. Jadi nggak harus dia al-fakir ilallah tuh ditunjuk-tunjukkan sama orang bahwa dia al-fakir ilallah. Nggak harus. Bukan fakir ilallah namanya, fakir ilan nas. Biar banyak yang like. Iya. Pernah juga dengar kisah seorang habaib itu Mulim. Jadi habaib internasional yang dia udah wafat lah. Jadi ketika itu beliau diundang di Malaysia, jadi ditempatkan di hotel itu yang nggak pantas gitu kayak untuk habaib ini gitu. Jadi beliau berpikir kayaknya nggak cocok di sini gitu. Jadi dipanggil anak muridnya untuk cari hotel yang lebih bagus gitu kan. Tapi dalam arti kata nggak cocoknya itu panitia ini nggak menghargai ilmunya. Nah, ilmu yang dia punya itu gitu kan. Sementara ilmu ini kan dapatnya dari Rasulullah. Jadi seakan-akan beranggap yang nggak menghargai. Akhirnya si habaib tadi pindah ke Hotel lebih baik. Hotel yang lebih bagus gitu kan. Karena itu tadi niatnya tadi kayaknya panitia ini nggak menghargai dia punya ilmu. Dia bawa ilmu Rasulullah gitu. Iya. Makanya jangan karena kita, Nabi pun kalau misalnya dihina karena pribadinya Nabi nggak marah, tapi jangan agama tuh dihina, Nabi marah gitu. Jadi ini pun gitu juga, kalau dia merasa aku hadir di sini kan kerangkanya mau menyampaikan ilmu warisan Rasulullah. Ini mahal harganya, nggak bisa diduitin pakai apapun. Nah ketika ia tidak dihargai dengan keilmuannya itu, tapi betul bersih ya, dijaga betul ya. Ya kita sangka baik, dia kan ulama yang mumpuni lah kita bilang. Ya kita sangka baik, enggak lah maksud dia pribadinya itu yang dihina, tapi ilmu yang ada itu kayaknya nggak dihargai, sehingga oleh karena itu dia pindah mencari, bukan mau wah dirinya, bukan karena mau mewah dirinya, enggak, sekedar supaya memberikan pendidikan akhlak juga kepada umat nih, bagaimana cara menghormati ilmu,
warisan Rasulullah, bukan aku pribadiku, tapi ilmu yang Allah anugerahkan kepadaku itu. Makanya gini, mohon maaf saya, ini Quran. Ketika selesai kita baca, kita cium. Yang kita cium tuh tulisan Qurannya apa plastiknya? Plastik yang membungkusnya yang tercium di kening awak, atau Qurannya tulisannya itu? Udah siap nih tutup. Shadaqallahul azim. Yang kena di kening, yang dia cium itu plastiknya kan? Tapi yang kita maksud apanya? Qurannya. Jadi kita ke ustadz pun gitu juga, ke guru-guru kita, cium tangannya. Tangannya apa artinya? Sebetulnya awak nak ilmu yang ada sama ustadz nih. Kalau awak cium pipinya kan kurang cocok. Nanti pikirnya awak gay pula gitu. Cocoknya kan cium tangannya. Ini mewakili dari ya Rob, berikanlah keberkahan ilmu yang lewat ustadz nih sampaikan kepadaku. Cium tangannya. Jadi sebetulnya mencium tangan itu bagian dari memuliakan ilmunya. Kalau bukan tangan, ya Allah tangannya kadang-kadang kena teh ayam juga nih tangan ini. Megang-megang kotoran kan. Dua mencium itu risih rasanya kita boleh. Itu mana boleh? Iya, memang ya kalau kita risih kita tarikkan. Tapi kalau misalnya yang kita rasakan dia bukan memuliakan aku, memuliakan ilmu yang Allah anugerahkan kepada aku. Nah, jadi sekedar memberikan kesempatan kepada dia untuk memuliakan ilmu tadi. Nah, kita bukan bangga pula wak ilmu yang tua-tua selama aku. Itu. Pakai fotokopi pula tuh timbal balik. Bu, kalau yang muda-muda udah lah, yang tuh belum tahu kalian siapa aku. Itu aku ngajar di sana. Itu sebaya tok gua pun cium tanganku. Kau, apa kali rupanya kau? Ini kalau ustadznya begini dia istilahnya gini ya. Salah paham gitu. Salah menempatkannya. Sogianya dicium tangannya itu menempatkan mencium ilmunya bukan dirinya. Dia merasa dirinya. Itu yang salah. Gak boleh. Kadang kita menarik tangan itu orang tersinggung. Iya mulai dari tersinggung orang. Dia mau cium tangan nggak dikasih. Karena COVID aja itu. Iya. Jadi ya itu tinggal kita lah. Kalau kita risih angkat. Kalau kita dibiarkan dicium pun tangan tuh sebetulnya bukan mencium tanganku, tapi karena memuliakan ilmu yang Allah anugerahkan kepadaku. Makanya ku jagalah ilmu ini, amanah Allah, jangan sampai ku salah gunakan sehingga orang lain jadi salah mengikut apa yang ku bikin. Sampai mana tadi? Bisa babi kasrati ilmi, dengan sebab banyak ilmunya. Terakhir dia merasa lebih baik dari kebanyakan orang gitu. Ini yang celaka itu. Ya, fakun ayat talib akan datang nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله